Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera, hal-hal yang tidak akan hilang bila bersama Yesus. Mari tinggal dalam Dia dan selalu memuliakan namanya. Sahabat Petra, edisi Embun Pagi hari ini Selasa 8 Maret 2022, kita akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema Embun Pagi saat ini adalah penyangkalan Petrus. Berdasar dari kitab Injil Markus 14 ayat 66 sampai 72. Saya mengajak sahabat Petra sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu di saat pagi hari ini. Dengan kerendahan hati menaikkan segala puji dan syukur kepada-Mu. Bapa, melindungi ketika kami beristirahat dan dapat beristirahat dengan cukup. Saat pagi hari ini, kami diberkati kekuatan baru oleh Tuhan. Bapa, sebelum kami bersama-sama melanjutkan segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan juga pelayanan kami. Kami ingin mendasarkan langkah hidup kami ini di dalam terang firman-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, berkatilah kami semua ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu itu sungguh-sungguh menuntun perjalanan kehidupan kami, agar kami bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, ketika kami berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan bagi kami, yaitu tentang kasih sejati. Kami mohon di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan sabda Tuhan pada saat ini dari kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 66 sampai 72 demikian. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah
salah satu dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengar renungan-renungan, ketika kita mendengar khotbah, kita akan tahu siapa Petrus. Petrus adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Petrus atau Simon Petrus juga dikenal sebagai Kefas, adalah salah satu pengikut pertama Yesus Kristus. Ia merupakan murid yang sangat bersemangat dan lantang, juga salah satu kerabat terdekat Yesus. Bersama Yakobus dan Yohanes, Petrus adalah bagian dari kelompok murid Yesus yang paling dalam atau dekat dengan Yesus. Hanya mereka bertiga yang hadir ketika Yesus membangkitkan putri Zairus. Dan ketika Yesus mengalami transfigurasi di atas gunung, Petrus juga ada di situ. Petrus dan Yohanes diberi tugas khusus untuk menyiapkan perjamuan Paskah yang terakhir juga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selama 3 tahun kemudian Petrus hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Dia memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Petrus juga menjadi juru bicara ke-12 murid. Lebih penting lagi, Petruslah yang pertama menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini sebuah fakta yang kemudian dapat kita lihat bagaimana kehidupan dari Petrus, salah satu murid-murid Tuhan Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus bersikap antusias, keras kepala, impulsif, bertindak berdasarkan insting. Ia pernah menebas telinga Malkus yang hendak menangkap Yesus. Dan ada kalanya juga, menurut saya, Petrus itu juga kurang ajar. Petrus mempunyai banyak keunggulan, namun juga beberapa kelemahan. Meskipun demikian, sahabat Petra, Tuhan yang memilih menggunakannya terus bekerja membentuk karakternya menjadi yang Ia harapkan. Bacaan Embun Pagi saat ini memperlihatkan sisi kelemahan dari Petrus dalam peristiwa Yesus di hadapan mahkamah agama dan kemudian
Petrus menyangkal Yesus. Petrus yang sebelumnya pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkan gurunya. Petrus pernah berkata, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Tetapi justru melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan kemudian diadili di hadapan imam besar orang Yahudi. Petrus hanya kemudian mengikuti Yesus dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Petrus pernah berjanji sungguh-sungguh bahwa ia rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal gurunya. Yang terjadi adalah ia menyangkal sebanyak 3 kali dan disertai kutukan dan sumpah. Adapun orang-orang yang mengkonfrontasi dia pada saat itu hanyalah seorang biasa, seorang perempuan, bukan petinggi-petinggi agama. Namun pelbagai dugaan mereka terhadap Petrus membuatnya kemudian panik dan menjadikan dia ketakutan luar biasa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, manusia sangat mudah berjanji, tetapi belum tentu dapat menepatinya. Kita dapat menjanjikan sesuatu dengan mudah, tetapi belum tentu bisa membuktikannya. Pada malam itu Petrus gagal menepati janji dan komitmen setianya kepada Yesus. Saat ia menyadari penyangkalan yang telah dilakukannya dan mengingat kembali peringatan Tuhan Yesus kepadanya, maka dikatakan Petrus menyesal dan menangis terseduh-seduh. Bagaimana dengan kita? Ada berapa banyak janji setia yang telah kita ucapkan kepada Tuhan dan berapa banyak yang telah kita tepati? Ada berapa banyak yang telah kita janjikan kepadanya dan berapa banyak yang telah kita lakukan? Apakah kita seperti Petrus yang hanya bisa berjanji tetapi gagal menepatinya? Ataukah kita hanya bisa berkomitmen tetapi gagal melakukannya? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, sebaiknya kita jangan terlalu tinggi hati dengan mengatakan iman saya sudah cukup kuat dan mampu setia mengikut Yesus sampai akhir hayat. Petrus sudah mengalami dan membuktikan bahwa ia telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Suara kokok ayam itu seakan menuduh Petrus, sebab memang ayam dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kelemahannya. Lalu ia pun meratapi kegagalannya dan menangis terseduh-seduh. Penyangkalan ini telah dimulai di hadapan Tuhan Yesus karena kesombongan hatinya yang mengatakan bahwa dirinya kuat. Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus meninggalkan dirinya dengan menyatakan imannya lebih kuat daripada murid Yesus lainnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ayam saja bisa dipakai Tuhan memberikan suara peringatan. Adakah kita bersedih hati apabila firman-Nya kemudian juga mengingatkan dan juga menegur dalam kehidupan iman kita?
Kesedihan itu akan membawa kita kembali kepada Tuhan dan juga memperoleh pengampunan. Ingatlah saudara-saudara, dosa membawa duka cita, tetapi pengampunan itu pasti membawa sukacita. Mari kita belajar dari Petrus sang batu karang yang pertama. Kita sama lemahnya dengan Petrus. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Satu-satunya alasan kita dapat menjadi lebih baik adalah karena anugerah Tuhan yang besar. Dia telah menyatakan pemeliharaannya dan anugerahnya yang membuat kita menjadi seperti adanya kita sekarang. Kedua, setiap kita juga rentan dan tidak kebal terhadap goncangan iman yang dapat membuat kita sampai kemudian menyangkal Tuhan. Mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan tidak menjamin kita kebal untuk menyangkal Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, betapa mudahnya kita mengalami naik turun dalam iman, kerohanian dan semangat. Karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang dalam kondisi puncak, lalu terasa aman, dan kemudian kita bisa menjadi gegabah, kurang perhitungan, impulsif, bertindak berdasarkan insting dan lain sebagainya. Sebaiknya mari kita tetap berjaga-jaga dan juga berdoa. Tentu kita semua pernah mendengar suara ayam berkokok toh? Suara itu mengingatkan bahwa saya dan saudara adalah seorang pengikut Kristus. Walaupun mungkin dari jauh. Mungkin saudara-saudara sedang berada di ambang kelemahan akan menyangkal Tuhan Yesus dengan berbagai tawaran-tawaran yang ada dan godaan-godaan iblis yang menggiurkan kita. Entah itu tentang makanan, entah itu tentang kekuasaan, bahkan juga itu tentang mencobai Allah. Kita harus mengingat dalam kehidupan kita bisa jatuh ke dalam dosa yang sungguh mengerikan. Kiranya suara ayam jantan yang berkokok itu akan kemudian membangunkan kita dari tidur rohani kita dan mendorong kita untuk mengakuinya dengan terus terang di hadapan Sang Juru Selamat Yesus Kristus, dan kemudian mengisi jiwa kita yang lemah dengan segala anugerahnya. Kita pasti akan mendapatkan keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat pagi hari ini untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sungguh memohon bimbingan-Mu selalu. Kami memerlukan Engkau di dalam langkah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu itu selalu terus mengalir di dalam kehidupan kami, dan Engkau akan menolong, menyertai kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta kasih bagi sesama kami. Berkatilah Radio Petra, agar Radio Petra tetap dapat melakukan pelayanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat,
melalui segala bentuk program acara yang sungguh berdampak konstruktif di dalam kehidupan umat-Mu. Kami mau serahkan hidup kami di hari ini di dalam genggaman tangan kasih Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, embun pagi hari ini, Selasa 8 Maret 2022. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung di Minggir Sleman, Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.